siang hari yang cerah ini. Sebelumnya saya ingin memaparkan mengenai konservasi air yang merupakan salah satu tugas dalam Diklat Pembangunan Berkelanjutan Angkatan 3 yang sudah dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 6 Oktober di Stikes PKP Jayakarta. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan? Nggak ada ya? Ya, jadi berkelanjutan itu kita memiliki 3 aspek yang harus ada, yaitu dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Untuk apa sih 3 aspek ini? Untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Jadi kita itu harus menjaga lingkungan hidup untuk melestarikan dan mewariskan lingkungan hidup yang baik kepada penerus kita nanti, kepada anak cucu kita. Nah, kita lihat di DKI Jakarta itu saat ini perkembangan ekonomi kita tidak bisa memungkiri ya bahwa pertumbuhan ekonomi itu sangat pesat sekali di Jakarta. Pembangunan gedung, pembangunan jembatan, jalan layang, dan sebagainya. Karena memang DKI Jakarta hingga saat ini masih tetap menjadi pusat bisnis dan pusat ekonomi keuangan di Indonesia. Kemudian untuk bidang sosial juga kita sudah memiliki banyak sekali RPTRA yang tersebar di seluruh kelurahan di DKI Jakarta. Banyak juga RTH ya, ruang terbuka hijau yang ada di DKI Jakarta. Yang lagi hits kemarin itu ada Tebet Ekopark ya. Nah, hal itu tidak berbanding lurus dengan bidang lingkungan hidup. Karena apa? Di Jakarta sendiri masih terjadi banjir ya. Jadi meskipun ekonominya bagus, kemudian sarana sosialnya bagus, tapi ternyata di bidang lingkungan hidup masih ada yang kurang bagus ya, seperti banjir, dan saat ini juga ada polusi udara ya yang sama-sama kita tahu. Nah, jadi tugas kita adalah untuk melestarikan lingkungan hidup itu sendiri, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk anak cucu kita. Nah, ini pencemaran yang sering sekali kita lihat ya, terutama di Kelurahan Galur, karena kita memiliki anak kali Sentiong dan hampir setiap hari kita lihat bahwa masih banyak warga yang membuang sampah langsung ke kali ya. Nah, ini beberapa contoh pencemaran air. Pencemaran air yang sering kita lihat bagi warga yang bermukim di bantaran Kali Sentiong. Itu mereka masih banyak yang membuang air limbah domestiknya langsung ke kali. Dan itu pastinya akan mencemari lingkungan, baik itu ekosistem yang ada di dalam kali itu maupun bagi warga yang mengkonsumsi air tanah yang ada di sekitar kali. Kemudian ada juga limbah cair industri, tapi kemungkinan di Galur itu tidak ada industri ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita lakukan dalam menjaga kelestarian air dengan melakukan perlindungan dan konservasi, misalnya kita menanam pohon, pencegahan kerusakan dengan tidak membuang limbah domestik langsung ke aliran sungai, dan antisipasi perubahan iklim. Seperti kita tahu saat ini musim panas sangat panjang ya, itu kan perubahan iklim. Nah, perilaku masyarakat, tidak bisa dipungkiri perilaku masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang bisa mencemari air. Di sini banyak sekali sampah di kali, kemudian masih banyak juga warga yang bertempat tinggal di bantaran kali, dan juga warga yang langsung membuang air sisa pencucian ya yang mengandung deterjen ke kali. Manfaatnya apa sih kita melakukan konservasi air? Yang pertama, untuk menjaga keseimbangan alam, kemudian menjamin ketersediaan air, mencegah bencana banjir. Kalau untuk di DKI Jakarta kita bisa lakukan dengan membuat resapan biopori dan sumur resapan, kemudian menjaga ketersediaan air dan menjamin kelestarian daerah aliran sungai.
kita yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari untuk konservasi air. Yang pertama, memperbaiki jika ada keran dan pipa yang bocor di rumah Bapak Ibu semua. Jadi setiap setitik air yang terbuang tiap detiknya itu menyebabkan berkurangnya air hingga 9.000 liter per tahunnya. Nah, bayangkan jika air yang kita sedot dari bawah tanah itu lebih banyak daripada air yang bisa diserap lagi ke dalam tanah, maka akan terjadi kekosongan di bawah tanah itu, dan itu nantinya akan membuatkan penurunan permukaan air tanah. Jadi dataran kita kan di DKI Jakarta itu dataran rendah ya. Bayangkan jika air yang di bawahnya itu sangat banyak yang kita ambil tapi tidak diiringi dengan banyaknya air yang bisa diserapkan kembali ke bawah tanah, maka akan terjadi penurunan muka tanah. Nah, yang kedua, pasang keran pancur dengan aliran rendah yang dapat mengurangi jumlah penggunaan air hingga 60%. Kemudian tutup keran saat menggosok gigi. Jadi saat kita gosok gigi, kerannya jangan dinyalain ya. Nyalainnya pas kita bilas sama pas kumur-kumur aja untuk penghematan air. Kemudian untuk mencuci piring juga mungkin kita gunakan air dengan volume yang kecil aja, jadi tidak ada pemborosan air. Nah, ini sumur resapan yang sudah kita lakukan di beberapa titik di wilayah Kelurahan Galur. Semua yang ada RTH, baik itu gedung-gedung pemerintah maupun gedung milik pribadi, kita sarankan untuk membuat sumur resapan. Itu salah satunya adalah untuk menyimpan air sebanyak mungkin pada saat air hujan turun, jadi sebanyak mungkin air bisa langsung kita serapkan ke dalam tanah. Kemudian ini lubang biopori, ini juga sudah sering ya kita lihat terutama di gedung-gedung pemerintah maupun di rumah-rumah warga. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama lestarikan air karena ini bukan hanya tugas pemerintah tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai perangkat daerah yang ada di wilayah DKI Jakarta. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan. Oh iya, silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Bubut dari Kepala Petra. Saya bertanya tentang bagaimana caranya cara mengatasi warga yang tinggalnya di pemukiman pinggir kali agar tidak membuang air limbah ke domestiknya langsung ke kali. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Bubut. Pertanyaannya bagus ya. Untuk warga yang tinggal di pinggir kali supaya tidak membuang limbah domestiknya langsung ke kali. Nah, saat ini kami pemerintah Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Dinas Sumber Daya Air sedang gencar melakukan STBM, pendataan STBM warga yang belum memiliki septic tank pribadi, baik itu di rumah maupun septic tank komunal. Jadi arahnya nanti akan dibuatkan septic tank maupun jamban bagi warga karena mereka tidak punya jamban sendiri di rumah. Jadi bagi yang tidak memiliki, kita arahkan untuk menggunakan MCK bersama, dan bagi yang sudah memiliki tapi tidak ada pembuangannya, kita arahkan untuk menggunakan septic tank komunal untuk digunakan bersama-sama. Seperti itu Mbak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Sudah cukup jelas? Ya baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon bantuan dan kerjasamanya untuk mensosialisasikan kelestarian air ya, untuk kelangsungan hidup kita bersama kepada saudara, tetangga, dan masyarakat di wilayah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.